Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nia Punggi Febriana, NIM K75210226. Di sini saya akan mempraktekkan sebuah kasus dari soal ujian akhir semester Statistika Inferensial. Baik, untuk soalnya itu ada dua, berikut ini adalah soalnya. Seorang peneliti ingin menguji cobakan media pembelajaran yang baru saja ia kembangkan, dan uji coba ini dilakukan untuk mengetahui apakah media pembelajaran baru yang telah dikembangkan itu efektif dalam meningkatkan hasil belajar mata pelajaran kewirausahaan siswa kelas 10 SMK Negeri 1 Kentingan. Nah, peneliti tersebut menggunakan metode eksperimen dengan jenis penelitian pretest, post-test, control, group design. Nah, teknik analisis data yang digunakan adalah gabungan antara uji T sampel berpasangan atau paired sample t-test dan uji T sampel independent sample t-test. Nah, sampel dipilih dua kelas yang akan dijadikan kelas kontrol dan kelas eksperimen. Dan ini ada dua pertanyaan, di mana nanti pertanyaan nomor 1 dan 2 itu akan dijawab menggunakan uji paired sample t-test, sedangkan nomor 3 dan 4 akan digunakan uji independent t-test. Nah, sebelum melakukan uji analisis data, harus melakukan uji prasyarat terlebih dahulu, yaitu uji normalitas dan uji homogenitas. Di mana uji normalitas itu agar bisa mengetahui data itu terdistribusi normal atau tidak, sedangkan uji homogenitas itu untuk menguji apakah data tersebut itu seragam atau homogen atau tidak. Langsung saja kita ke teknik analisis data untuk independent sample t-test terlebih dahulu, di mana nanti ini bisa kita gunakan dengan data soal ini. Hal ini untuk mempermudah ya teman-teman. Seperti ini tampilannya. Baik, langsung saja kemudian kita masuk ke SPSS dan kita paste. Lanjut, ini kita lihat terlebih dahulu nilai pre-test, kemudian post-test, dan kalau value ini, kita klik value ini, kita klik 1, yaitu kelas underscore control, kemudian 2, kelas underscore eksperimen. Oke, data view, muncul seperti ini. Kemudian, langsung saja kita ke uji prasyarat pertama, yaitu normalitas, di mana yang pertama analyze, kemudian descriptive statistik, kemudian explore. Ini pretest dan post-test ini kita masukkan ke dependent list, kemudian kelas ke factor list, kemudian untuk plots itu centang bagian normality dan histogram. Kemudian sprite itu kita ke power estimation, kita continue, kemudian oke. Berikut ini adalah hasil dari analisis data, di mana di sini ada case processing summary, kemudian juga ada descriptive, kemudian ada test of normality, di mana hasilnya itu signifikan semua, lebih dari 0,05, jadi data terdistribusi normal semua. Bisa dilihat di sini, nilai pretest lebih dari 0,05, post-test juga, sehingga dapat disimpulkan uji prasyarat uji normalitas terpenuhi dan bisa melanjutkan teknik analisis data selanjutnya. Kedua itu uji homogenitas yang dimulai dari analyze, kemudian classify, kemudian discriminant, kemudian grouping itu kita masukkan kelas, dan range-nya minimum 1, maksimum 2, continue, kemudian independennya, pretest dan post-test, statistiknya itu kita ganti box M, kemudian oke. Baik, maka akan seperti ini. Baik, untuk hasilnya pada tes result ini yaitu signifikan, yaitu valuenya lebih dari 0,05, di mana berdasarkan uji statistik dapat disimpulkan bahwa data tersebut adalah homogenitas. Uji independent sample t-test yaitu analyze, compare means, independent sample t-test, retest post-test ke tes variabel, kelas ke grouping kelas, define grup 1 1, kemudian di grup 2 2. Klik continue, kemudian oke. Baik, berikut ini untuk hasilnya. Jadi untuk nilai pretest, hasilnya itu tidak signifikan karena belum diterapkan media pembelajaran baru. Dan post-test itu signifikan karena ketika diterapkan media pembelajaran baru lebih menjadi baik dan efektif untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Hal ini bisa dilihat dari rata-rata nilai kelas kontrol. Jadi untuk soal nomor 3 jawabannya adalah ada, di mana ketika pretest nilai kelas kontrol itu 74 dan kelas eksperimen itu 72. Sedangkan ketika post-test nilai kelas kontrol itu 76 dan kelas eksperimen itu 80. Di mana nilai kelas kontrol itu lebih kecil daripada nilai kelas eksperimen. Selanjutnya kita ke uji paired sample t-test, di mana yang pertama kita membuat terlebih dahulu nama pretest 1, kemudian post-test 1, pretest 2, dan post-test 2. Kemudian kita copy datanya. Yang pertama kita paste. Kemudian yang kedua kita copy juga. Lalu kita paste. Setelah
Setelah itu kita klik analyze, kemudian compare means, kemudian pilot sample t-test, dan kita pindah-pindah pretest 1, pretest 2, post-test 1, post-test 2. Kemudian oke. Setelah itu akan muncul bahwa dari uji pilot sample t-test diketahui nilai pretest kelas kontrol dan eksperimen itu hasilnya signifikan dan terdapat perbedaan. Dan nilai post-test dan pretest ini dari kelas kontrol dan eksperimen juga terdapat perbedaan karena ini nilainya kurang dari 0,05 yang menentukan signifikasinya itu. Jadi dapat disimpulkan ya bahwa uji pilot sample t-test ini mudah pembelajaran baru pada sekolah tersebut efektif untuk digunakan. Baik, langsung saja kita lanjut untuk soal yang kedua. Berikut ini adalah untuk soal yang kedua, di mana seorang peneliti ingin mengeksplorasi apakah faktor-faktor seperti asal sekolah, pengalaman organisasi, dan latar belakang pendidikan orang tua itu menentukan tingkat perbedaan minat berwirausaha mahasiswa. Nah, sampel penelitian terdiri dari 189 mahasiswa yang diambil secara acak. Teknik analisis data menggunakan ANOVA 3 jalur. Nah, muncul beberapa pertanyaan di mana apakah asal sekolah SMA SMK menentukan perbedaan minat berwirausaha mahasiswa? Kemudian, apakah pengalaman organisasi menentukan perbedaan minat berwirausaha mahasiswa? Kemudian, apakah latar belakang pendidikan orang tua menentukan perbedaan minat berwirausaha mahasiswa? Dan berikut ini dari tabel-tabelnya seperti ini, di mana ini ada beberapa kode-kode, yaitu pengalaman organisasi itu tidak mempunyai, kemudian latar belakang pendidikan orang tua, asal sekolah mahasiswa, pendidikan terakhir orang tua seperti diploma atau sarjana. Seperti ini, pengalaman organisasi tidak mempunyai atau tidak, kemudian latar belakang pendidikan orang tua, asal sekolah mahasiswa, seperti itu. langsung saja kita kerjakan. Ini menggunakan soal yang sudah dipindah untuk mempermudah. Lalu kita blok, kemudian kita copy, lalu kita buka SPSS, kemudian kita paste. Setelah itu akan muncul, kemudian variable view, kita ganti terlebih dahulu namanya. Yang pertama itu adalah minat berwirausaha, kemudian asal dari sekolah, kemudian ada pengalaman organisasi, kemudian ada pendidikan terakhir dari orang tua. Baik, kemudian ini untuk labelnya kita tulis ulang dari nama, tapi tidak kita beri underscore. Minat berwirausaha, kemudian asal sekolah, kemudian pengalaman organisasi, kemudian pendidikan terakhir dari orang tua. Setelah itu untuk desimalnya kita nolkan. Semuanya. Kemudian untuk value-nya ini nanti kita isi mulai dari asal sekolahnya, kita isi sesuai dengan kode pada soal tadi. Yang pertama itu kita isi pertama itu SMA atau MA. Kemudian tambah yang kedua itu ada SMK. Kemudian tambah, klik OK. Selanjutnya pengalaman itu yang pertama itu mempunyai pengalaman. Kemudian tambah. Setelah itu yang kedua tidak mempunyai pengalaman. Kemudian tambah, lalu klik OK. Untuk yang terakhir itu pendidikan terakhir orang tua, kita lihat dulu di soal ini ada
SMA, SMK, diploma, dan sarjana. Langsung saja kita masukkan. Untuk yang nomor 1 itu ada SMA, atau SMK, kemudian nomor 2 itu ada diploma, kemudian untuk yang nomor 3 itu ada sarjana. Oke, lalu data view. Selanjutnya ini kita ubah dulu semuanya menjadi nominal, terdeteksi, lalu kita data view. Akan muncul seperti ini. Kita rapikan terlebih dahulu biar enak untuk dibaca. Seperti ini. Kita cek Analyze, lagi, kemudian lalu kita compare klik means, analyze, kemudian compare means, kemudian lalu univariate, general model yang univariate. setelah itu minat berwirausaha, Pada dependent list kita masukkan minat ke dependent wirausaha, variable, kemudian yang lainnya asal kita sekolah, masukkan pada sampai pendidikan terakhir kita fixed masukkan ke factorials. Kemudian fixed untuk factor. save-nya Kemudian save kita ubah understand sheet, kita klik ya kemudian teman-teman, continue, kita lalu centang, kemudian klik OK. kita klik OK. Maka akan muncul data seperti ini. Nah, ini sudah keluar untuk res 1-nya. Lalu untuk menormalitaskan res-nya, kita ke analyze, kemudian non-parametric test, legacy dialogs, kemudian ini one sample. Kemudian kita pindahkan residualnya ke tes variable list saja, kemudian diklik OK. Akan muncul seperti ini. Selanjutnya kita lanjut untuk menghitung ANOVA 2-nya, yaitu analyze, kemudian compare means, univariate, kemudian kita tinggal edit di bagian estimate marginal means. Untuk semua kecuali overall itu dimasukkan ke display means for. Jadi kita tinggal blok saja. Kemudian kita masukkan ke display means for. Kemudian compare mean efeknya kita centang dan diganti Bonferroni. Kemudian klik continue. Lalu untuk optionnya descriptive statistic dan homogeneity test. Kemudian continue. Oke, akan muncul data seperti ini. Pada bagian deskriptif statistik diketahui bahwa ini siswa yang berasal dari SMA dan mempunyai pengalaman organisasi dengan pendidikan terakhir orang tua itu SMA, itu minat berwirausahanya itu adalah nilai 88. Kemudian seperti diploma atau sarjana itu mempunyai pengalaman organisasi. Kemudian SMA yang tidak punya pengalaman organisasi dengan pendidikan orang tua, SMA atau SMK 86. Di bawahnya juga begitu seterusnya. Yang SMK juga. Untuk tes homogenitas dari uji Levens ini hasilnya itu signifikan karena lebih dari 0,05. Lalu pada bagian test of Bethlen, untuk menjawab pertanyaan nomor 1 ini di mana asal sekolah itu tidak signifikan karena lebih dari 0,05. Jadi asal sekolah ini tidak mempengaruhi minat dari berwirausaha. Lalu soal kedua yaitu bahwa pengalaman organisasi itu signifikan di bawah 0,05 karena itu mempengaruhi minat berwirausaha. Lalu untuk nomor 3, di mana pendidikan terakhir orang tua itu signifikannya berada pada angka 0,05. Dan itu artinya signifikan, jadi menentukan minat berwirausaha pada mahasiswa. Kemudian ini untuk pairwise
itu di mana mahasiswa ini berasal dari SMA maupun SMK itu tidak membedakan minat berwirausaha pada mahasiswa, di mana di sini itu artinya rata sama rata ya. Kemudian untuk pengalaman organisasi itu juga artinya memenuhi, di mana itu menentukan perbedaan minat berwirausaha. Jadi ada perbedaan. Jadi yang mempunyai pengalaman organisasi itu minat berwirausahanya lebih tinggi seperti itu. Kemudian untuk pendidikan terakhir dari orang tua dari SMA dengan ini diploma itu tidak signifikan atau tidak memenuhi. Jadi tidak terdapat perbedaan. Namun untuk SMA dan SMK dengan sarjana itu signifikan dan terdapat perbedaan dalam minat berwirausaha. Jadi untuk kesimpulannya itu yang pertama tidak terdapat perbedaan dari asal sekolah dan mahasiswa dengan pengalaman organisasi itu mendapatkan minat wirausaha yang tinggi. Baik, mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.